Oke, selamat malam buat kalian yang seminggu ini ada di rumah. Ya mungkin 2 minggu kebelakangan di rumah. Gue doakan semoga kalian semua sehat semua, tidak terjangkit virus corona satupun. Jika memang ada keluarga yang terkena corona, semoga mereka cepat sembuh. Dan jika emang ada yang ditinggalkan karena emang kasus virus corona ini, gue turut berduka cita yang sangat dalam. Semoga kalian dikuatkan dan kalian tetap menjaga jarak supaya laju corona ini tidak bertambah terus menerus. Gue doakan semoga kalian semua sehat semua, tetap cuci tangan. Oke. Dalam video kali ini sebenarnya gue ingin menyampaikan tanggapan gue tentang sebenarnya dalam dekat ini itu tentang UN. Bagaimana sih yang UN ini akan dijalankan di tengah-tengah kasus virus corona ini, yang dimana kita ketahui bahwa kalau misalnya UN berarti anak sekolah harus datang ke sekolah lewat berkumpul bersama lalu mengerjakan soal, maupun itu komputer maupun itu lewat kertas yang disediakan oleh pemerintah. Itu menjadi concern gue, dan gue ingin menyampaikan segala tanggapan gue tentang pelaksanaan UN ini. Ya seperti kita tahu sih, dengan adanya kasus corona ini, dalam pikiran gue seharusnya pemerintah tuh memiliki 3 opsi untuk UN ini. Opsi yang pertama menurut gue adalah opsi dimana UN diundur, tapi nggak tahu sampai kapan. Yang pasti akan sampai laju virus corona ini menurun dan terhenti. Terus yang kedua adalah diadakannya UN online di setiap daerah melalui di rumahnya. Terus yang ketiga adalah UN ini ditiadakan. Jadi menurut gue ada 3 opsi, dan gue penasaran sebenarnya dari 3 opsi gue ini masuk gak sih ke dalam apa yang akan dipikirkan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan ujian nasional ini. Gue cari suatu media sosial yang paling sering gue baca itu dari CNN. Ternyata Bapak Jokowi sudah mengutarakan 3 opsi itu tentang pelaksanaan UN. Yang pertama adalah opsi seperti yang gue bilang, itu UN itu diundur, nggak tahu sampai kapan. Opsi kedua adalah UN itu diadakan secara online, dan ketiga adalah UN ditiadakan. Oke, kita bahas satu-satu menurut gue. Yang pertama, opsi pertama adalah UN tetap diadakan tapi diundur waktunya sampai laju virus corona ini selesai, sampai laju virus corona ini terhentikan, sehingga masyarakat dapat dengan tenang, pemerintah dapat lanjut ke permasalahan itu UN yang diundur. Menurut gue opsi yang pertama ini ya baik nggak baik sih. Baiknya ya tetap terlaksana selama ini berjalan, dan menurut gue ini adalah UN terakhir, yang dimana pada tahun-tahun berikutnya tidak akan ada UN seperti Bapak Mendikbud yang bilang. Terus setelah itu opsi baiknya, yaitu tetap terlaksana UN tersebut, dimana pada saat 6 SD mau ke SMP tetap dilihat dari nilai UN. Nggak baiknya adalah munculnya rasa jenuh kepada anak-anak, yang menurut gue, karena gue sendiri pun ya belajar pun juga ada rasa jenuh. Misalkan gue dulu kelas 6 SD, gue dipaksa untuk belajar terus menerus, dimana gue nggak tahu nih UN bakal berjalan kapan. Lebih tepatnya gue nggak tahu virus corona ini akan terhenti sampai waktu kapan, bulan akhir Maret kah, April kah, atau Juni kah. Ya menurut gue, ya gue sendiri pun ya gue nggak bisa menyerahkan diri gue kepada semua anak, tapi gue yakin akan ada rasa jenuh tersebut yang membuat anak tuh pasti, ini kapan sih UN, ini kapan sih terus kalau ini selesai, bosan banget belajar. Mereka butuh yang namanya refreshing, belajar terus menerus,
Dan menurut gue opsi yang satu ini bener-bener kalau emang dipilih harus bener-bener dimatangkan sih secara materi yang di UNK nanti kalau misalkan diundur. Terus secara perkiraan kapan ini akan selesai, ataukah misalkan dengan virus corona yang menurun hingga misalkan sampai 1%, oke, UN jalan atau apa. Terus opsi yang kedua, kita jalan opsi yang kedua. Opsi yang kedua adalah UN dijalankan secara online di seluruh daerah, ya sama kayak belajar online lah intinya kalau yang gue ambil. Dan yang gue dalam pikiran gue seperti itu. Jadi setiap orang, bukan setiap orang, setiap anak yang kelas 6 SD, 3 SMP, 3 SMA di rumahnya di depan komputer, lalu online dengan waktu yang disediakan, hari yang disediakan. Menurut gue opsi yang kedua ini adalah opsi yang tidak seharusnya pemerintah ambil. Kenapa? Karena ini menjadi opsi yang menurut gue sendiri pun akan menambah masalah sendiri terhadap lingkungan pemerintah. Ya kalau menurut gue persebaran jaringan di Indonesia di daerah itu belum rata. Jadi kalau misalkan gue nih ada di misalkan gue di Jakarta, oke, jaringan gue stabil. Kalau misalkan gue di daerah A, gue pindah, jaringannya nggak stabil, terus gue pada pelaksanaan, aduh, UN gue terus jaringannya putus tiba-tiba gitu, itu akan menambah masalah lagi sih menurut gue. Dan gue harap opsi kedua ini tidak diambil. Terus opsi yang ketiga adalah itu meniadakan UN. Opsi ketiga ini yang menurut gue opsi yang paling terbaik di tengah-tengah epidemi corona ini sebenarnya. Dengan meniadakan UN berarti tidak ada yang namanya harus terganggu oleh jaringan. Tidak ada lagi yang harus berkumpul sehingga epidemi corona ini dapat menurun secara cepat. Tapi ada negatifnya. Negatifnya adalah yang selama ini telah berjalan itu SD mau ke SMP mau ke SMA dengan nilai UN, kalau ditiadakan UN harus dengan nilai apa? Itu yang menjadi concern diskusi gue dengan teman-teman gue selama perkuliahan. Maksudnya teman-teman gue, teman-teman kuliah lah intinya. Dan sebelum ke pembahasan gue sama teman-teman kuliah gue mencari opsi apa sih yang dipilih oleh pemerintah. Dan that's right, presiden memilih opsi yang ketiga, itu menyediakan UN. Dan pada malam ini gue mendapat surat resmi dari Kemendikbud, ditanda langsung oleh kepala Kemendikbud, adalah UN ditiadakan. Nah, setelah UN diadakan, gue akan menyampaikan diskusi gue dengan teman-teman gue. Kalau UN ditiadakan, yang selama ini yang telah berjalan adalah masuk masuk dari SD, 6 SD ke SMP, 3 SMP masuk SMA, itu selalu berpapasan dengan nilai UN. Kelulusan selalu bertepatan dengan nilai UN, berpatokan dengan nilai UN. Kalau UN ditiadakan, mau seperti apa kah mekanismenya? Gua melemparkan pemikiran gua ke grup teman-teman kuliah gue. Guys, menurut kalian kalau misalkan UN ditiadakan, apa ya opsi yang akan terjadi? Apakah opsinya dari nilai raport, atau opsinya adalah melaksanakan ujian sekolah terakhir secara online, lalu itu menjadi patokan buat untuk menentukan dia masuk SMA mana. Diskusi itu berjalan dan gua setuju dengan dan cukup senang dengan diskusi tersebut dengan teman-teman gue, dimana di situ menghasilkan gua rangkum menghasilkan suatu hasil diskusi yang dimana adalah ada beberapa yang menarik. Yang pertama adalah jika UN emang ditiadakan, kalau emang mau pakai nilai raport itu make sense aja.
tapi dengan syarat adalah tidak adanya nilai rapor terakhir yang di katrol. Ya gue nggak berharap sih setiap guru di Indonesia itu ketika UN ini ditiadakan memberikan kesempatan kepada setiap guru kepada setiap guru memberikan nilai terakhir kepada anak-anak tuh naik dengan opsi untuk menaikkan rating mereka. Itu semoga aja itu tidak terjadi. Jadi para guru yang gue percaya mendidik itu dapat memberikan nilai sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi yaitu yang pertama itu sesuai dengan nilai raport 4, ya bisa dari kelas 1, kelas 2 atau ya selama kelas 3 semester 1 semester 2. Itu agak make sense menurut langkah yang dilakukan ketika UN ini ditiadakan. Terus yang kedua adalah dengan diadakannya ujian sekolah secara online atau misalkan secara langsung tatap muka ini guru-guru melaksanakan online, terus ya kita mulai ujiannya dan yang lain-lainnya. Dan opsi kedua ini agak kurang bisa dibilang sih sama kayak opsi kedua itu melaksanakan ujian secara online. Kalau misalkan ada jaringan terputus ya wassalam, anak itu dapat nilai yang jelek ya, kalau mumpung ada remedial. Jadinya opsi yang pertama lah, misalkan opsi pertama yang dari hasil diskusi ini yang paling setuju, yaitu berdasarkan nilai dari kelas 1 ataupun kelas 3 untuk menentukan siapa aja yang masuk ke dalam sekolah-sekolah tertentu. Nah, tapi dalam dalam kasus yang menentukan anak untuk selanjutnya dapat di SMP atau SMA mana, ini ada kasus lagi, yaitu bagaimana caranya supaya mereka-mereka yang mendapatkan nilai raport bagus tuh tidak merasa kecewa ataupun pada saat masuk ke SMA itu adalah ciri khas mereka sendiri, kemampuan mereka sendiri selama mereka bersekolah. Lalu adalah tanggapan dari temen gue bahwa kalau misalkan emang dengan sistem nilai dari kelas 1 sampai kelas 3 ataupun kelas 3 itu seperti aja sistem SNMPTN. Terus gue langsung bilang, oh SNMPTN itu berarti kayak masukin nilai, terus dalam sistem SNMPTN itu kayak dilihat ranking dari sekolahnya, habis itu difilter lagi berdasarkan nilai rata-rata anak tersebut, lalu di ranking lah dari yang terbagus sampai yang terbawah, lalu diambil mana yang pas untuk masuk ke sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D. Nah, gue setuju banget dengan idenya temen gue ini. Jadi menurut gue kalau misalkan emang UN ditiadakan, seharusnya metodenya adalah dengan mengambil nilai input ke dalam sistem. Dan menurut gue sistem ini emang harus dibuat oleh si pemerintah ya, jangan oleh sekolah itu sendiri, supaya itu bersifat valid dan validasinya juga tepat untuk dikategorikan tidak asal-asal tapi benar-benar valid. Jadinya di input, lalu sistem itu berjalan, lalu habis itu diserahkan ke sekolah hasilnya, lalu ataupun dari sini itu langsung di ranking. Oh misalnya nomor 1 sampai 10 ini ke A, B, C. Oh iya, sebelum itu kan kalau di SNMPTN itu kalian milih ya. Jadi kalian nih masukin misalkan Universitas UI, terus Universitas Brawijaya, terus kalian pilih tuh jurusan. Nah, sistemnya seperti itu. Jadi kayak anak-anak tuh atau input nilai, ataupun misalkan dari sekolahnya input nilai, terus anak-anaknya yang milih, ya itu terserah pemerintah kalau misalkan emang sistemnya ini yang mau diambil.
Tapi ini saran yang gue sampaikan sih dari hasil diskusi gue, untuk menentukan adik-adik kita itu masuk SMA yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ya sayang sih sebenarnya ketika lu nggak mampu. Misalkan gue nih jujur, kalau gue dalam posisi gue tiba-tiba gue masuk SMA 81, gue dipaksa, kasihan di gue kayak bilang sekolah nih, gue harus gimana, gue harus kejar sampai mati-matian, toh juga misalkan lu kejar mati-matian juga nggak lulus kan, kasihan di elunya. Jadinya itu di input, lalu mereka pilih sekolah yang mereka mau, lalu di ranking. Lalu ada tahap kedua di mana itu lebih klasifikasi lagi. Kalau misalkan bangkunya sudah penuh, ya stop. Kalau misalkan bangkunya belum penuh, ya dilakukan oleh anak-anak yang gagal di tahap 1, yaitu misalkan gue milih nilai rapot gue udah gue input, terus gue milih SMA 81, SMA 61, SMA 71. Dari ketiga ini gue gak masuk. Terus akhirnya di tahap kedua lah itu dilakukan, bahwa gue input nilai gue lagi, atau dari sekolah input lagi, atau gimana sistemnya. Gue milih sekolah yang lain, yang langsung di list tersebut itu benar-benar sekolah yang bangkunya kosong, yang sesuai dengan zona. Ataupun ya sekolah semoga harus berkorban lah ya, dimanapun sekolah yang kalian dapat, kalian harus berkorban. Makanya selama studi tuh jangan sampai kalian tuh berleha-leha, karena emang untuk jenjang yang lebih baik tuh harus usahanya tuh keras banget belajarnya, sehingga kalian mendapatkan nilai baik dan mendapatkan sistem pelajaran yang baik juga. Jadinya kayak gitu sih. Jadi ada A, B, C. Kalau misalkan bangkunya ada yang kosong, buka lagi aja bagi anak yang emang belum dapat juga. Seperti itu sih menurut gua untuk sistem yang harus diadakan jika UN ditiadakan. Itu aja sih tanggapan gua, hasil diskusi gua dengan teman-teman gua. Oh iya, sebelum gua tutup, gua juga dapat info pada malam hari ini itu adalah cara untuk masuk ke jenjang berikutnya. Misalkan 6 SD ke 3 SMP. Kok 6 SD ke 3 SMP, maksud gue 6 SD ke SMP, dari 3 SMP masuk ke SMA. Itu dengan nilai rata-rata dari kelas 1 sampai yang 6 SD itu dari nilai kelas 4, 5, 6 semester gasal. Semester gasal itu semester 1. Boleh pakai semester 2 itu untuk memperbaiki, bukan memperbaiki sih, untuk menambah nilai. Semester 2 ini boleh dipakai, boleh enggak sebenarnya. Begitu juga dengan 3 SMP. Itu dari kelas 1 sampai kelas 3 semester 1, kelas semester 2 itu sebagai nilai tambahan saja. Boleh dipakai, boleh enggak. Dan itu yang akan dipakai oleh pemerintah untuk mengganti nilai NEM. Dan semoga sistemnya seperti gue bilang, kalau bisa terwujud dengan sistem SNMPTN, yaitu kalian nilainya udah diinput, sistemnya yang mengolah rata-rata semuanya, ada batas maksimal dari setiap sekolah, terus juga berdasarkan juga dengan grade sekolah juga. Jadinya kalian mendapatkan sekolah yang menurut gua sesuai dengan kapasitas kalian. Kalau misalkan kalian dapat sekolah misalkan di C, kalian mau di A, ya kalian berjuang dari C supaya untuk next jenjang berikutnya kalian bisa dapat sekolah yang di jenjang berikutnya itu A. Seperti itu sih. Kalau kalian masuk C terus kalian terbeleha, ya sama aja kalian akan terus itu sih harapan gua. Semoga dengan diberhentikan UN ini tidak berantakan sistemnya, juga setiap penempatan anak-anak yang lulus ini juga berjalan dengan baik dan sesuai dengan kemampuan mereka. Itu sih dari gua. Mohon maaf jika gua ngomongnya terbata-bata, mohon maaf jika gua
tidak selalu lihat kamera karena emang gue orangnya tidak terlalu pede depan kamera, tapi gue I will try to menghadapi ketakutan gue di depan umum. Ya ini aja udah syukur sih gue membuat ini. Sebenarnya ini juga salah satu konten yang di pikiran gue, itu gue membuat suatu konten yang harus gue tanggapi terhadap suatu kasus yang sudah gue teliti dulu, terus sudah gue ajak diskusi teman-teman gue atau orang lain sih sebenarnya. Ya mohon maaf jika ada salah kata. Jika kalian emang setuju boleh, kalau misalkan kalian nggak setuju juga boleh sampaikan tanggapan kalian. Kalau misalkan ada yang harus diperbaiki dari diri gue sendiri dengan konten ini adalah boleh disampaikan juga sehingga gue bisa belajar. Ya setiap orang harus belajar terus menerus sih, seperti itu sih ya. Selamat malam, selamat tidur, jangan lupa berdoa dan selalu jaga kesehatan. Bye bye.